Ya, balik lagi nih bersama kita di Tanya Podcast Dor. Jangan kasih kendor. Iya, man. Ini kita kedatangan tamu. Kasih tahu dulu dong, lu siapa? Iya. Kasih tahu dulu. Lupa gua. Nama gua Alif DPR. Oke, gua Ahmad Andi Lapian, bisa dipanggil otak kiri. Oke. Mantap. Lagi live juga nih. Ini ada dua apa nih? Ikan apa nih? Gak tahu nih kan apa ya? Keren banget, cuy. Iya, cupang. Lu mau gua cupang? Ya, beda. Udah lanjut. Lanjut. Ya, Nah, ini kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal di bidang cupang. Percupangan. Ya. Amin ya Allah. Ya, nih. Yo, Langsung aja, Mas. dengan Mas siapa nih? Siapa nih, Mas? Gua Ilham. Mas Ilham. Mas Oke. Ilham. Oke, nama dari mana, Mas? Dari mana, Mas? Apa nih pekerjaannya nih, Mas? Dari rumah. Dari rumah bener sih, dari rumah ke sini. Bener. Ilham gue dari kalau dari akun Instagram buat cupang gue tuh @beta_uno. @beta_uno. Ya. Wih, mantap. Kenapa dinamain beta? Kenapa dinamain Uno? Apakah Uno game? Kalau beta itu sebenarnya lebih ke nama Latin dari ikan cupang ya. Ikan cupang. Ikan Oh, beta. cupang tuh nama Beta. Latinnya tuh beta. Baru Beta. tahu. Oke. Beta. Bukan yang di Bukan. bukan. Beda penekanan. Beda. Beda penekanan betanya. Nah terus kalau Uno sendiri sih lebih kayak sebenarnya gue kemarin agak bingung ya, gue mau bikin namanya apa gitu. Intinya sih gue pengen yang easy listening gitu loh. Jadi Bisa. orang bisa ingetnya gampang inget, nah. dengan akun gue. Oke. Nah gue pikir lah, oke deh. Berhubung gue juga gue punya keponakan namanya Uno. Uno. Oh. Nah, itu sebenarnya filosofi kenapa dinamain Uno itu sama kakak gue itu karena kakak gue suka banget main kartu Uno. Kartu Uno. Bener kan? Bener. Kartu Uno kan? Dari Uno. Uno game. Uno Game, game. betul. Makanya kenapa di logo gue pun juga ada tulisan Uno-nya Tulisan juga Uno. kan semacam Bener, kayak bener. kartu. Nih, logonya nih ya. Tuh. Beta Uno. Beta Uno. Uno ya. Mantap. Terus nih, Mas, kenapa sih mau terjun ke bidang cupang ini, Mas? Sebenarnya sih gue awalnya memang dari kecil itu emang main cupang ya. Main cupang ya. Main cupang ya. Positif Oh, iya, positif positif ya. ya. Cupang positif nih. Positif. Main ini udah ada. Main Udah ikan ada. cupang. Nah sebenarnya gue dari kecil itu memang udah sangat sering sih main ikan cupang ini. Terus dari kecil pun gue juga udah mulai ngebreed gitu-gitu, udah nyoba juga. Ngebreed itu apa tuh? Ngebreed itu ternak. Ternak. Oh, bahasa Ternak kerennya cupang. ngebreed. Bahasa kerennya. Gue pengen ngebreed ayam. Iya, bener juga sih. Bisa bener juga. kan? Bisa. Oke, ngebreed cupang. Oh. Nah itu awalnya dari situ. Nah terus pas gue kesini memang gue suka banget miara binatang. Kayak lu ya macam-macam binatang hampir pernah sih, kecuali yang binatang-binatang yang dilarang ya. Kayak ular gitu. Ular masih boleh. Ular masih boleh Masih beberapa gitu. Kayak Naga. Naga Indosiar tuh lu pelihara. lanjut. Boleh. Nah itu sih terus pas udah kan gue belum lama juga habis merit kan. Nah gue bingung nih ceritanya kan. Ngapain ya gue ya buat ngilangin rasa ya namanya lu apa sih, lu kan juga butuh cowok tuh butuh hiburan gitu kan. Sih, Mungkin bener. sebelum merit ya lu masih bisa nakal-nakal lah. Ya. Main lah, party lah, apa segala macem. BO. Nah, Beli online. Beli online. BO itu beli BO online ya, beli online di Tokopedia. Produk Lazada. Berbagi bersama. Kenapa Pizza Hut? Itu Pizza Hut. Beda. Nah, Lanjut. itu sih terus gue mikir buat gimana nih ya buat gue bikin hiburan gue sendiri gitu kan, gue bikin hobi gue lagi apa ya gitu. Nah akhirnya dengan kan gue di rumah gue juga kan gue sekarang tinggal sama mertua nih, jadi kan space gue terbatas juga, gue mau main peliharaan apapun. Nah awalnya gue mau pelihara kelinci, tapi kayaknya space-nya nggak ada. Butuh space yang besar juga ya. Betul. Nah terus kan kemarin sempat pas itu mulai itu kura-kura sulcata ya. Sulcata. Iya, sulcata tuh ada kura-kura darat. Nah, gue pengen main itu tapi mahal guys. Lums. Lumayan. Nah, akhirnya gue pikir, udah deh gue main ikan cupang lah coba gitu kan. Nah, awalnya tuh gue bener-bener cuman koleksi doang. Awalnya koleksi doang. Bener-bener cuman koleksi doang. Terus dari koleksi ini, nah gue tertarik tuh. Kayaknya kok cupang sekarang banyak banget jenisnya. Banyak tuh. Keren-keren lagi. Keren banget, warnanya beda-beda. Mungkin kalau zaman dulu kita kecil kan kita cuma tuh ada bagan, terus ada serit, ada slayer, sama slayer ada Singapura deh tuh yang buat aduan tuh. Gapi. Beda ya? Gapi beda. Bukan Betok. Beda lagi. Mujair aja sekarang. Lebih besar.
Nah itu awalnya kayak dari situ sih gue akhirnya wah kok cupang sekarang bagus banget nih gitu. Terus akhirnya gue oke deh gue pelihara deh. Nah gue awal-awal juga mulai tuh cuman pelihara yang ibarat kata yang masih kelasnya biasa lah. Dari cuma cupang yang biasa tuh kayak misalnya dari tetap plakat lah, half moon kah, half moon tuh yang ekor lebar. Cupang abang-abang ya? Cupang abang-abang. Abang-abang. Gue bermula dari pelihara cupang abang-abang yang gue beli di pinggir jalan gitu. Konotasinya cupang abang-abang. negatif juga. Iya. Nah terus nyobain pelihara itu, nah terus kok enak nih gitu, wah cupang terus gue cari-cari lagi kan ternyata udah ada online-nya juga, udah ada Instagram-nya juga, udah ada segala macem. Wah ternyata luas banget cupang sekarang terus jenisnya banyak banget sih, parah banget makanya keren. dari situ gue oke deh akhirnya gue mau koleksi cupang nih. Nah gue koleksi terus gue coba beli yang benar-benar jenisnya langka banget kayak zaman dulu tuh ada nama jenisnya tuh Avatar Terus generasi Openg. Avatar The Legend of Aang. Nggak ada panahnya guys. Nggak ada panahnya. Kenapa bisa dipanggil Avatar mas? Sebenarnya sih kalau namanya aslinya itu yang di umum ya, maksudnya di luar negeri pun tahu tuh yang gue lihat sih namanya Black Galaxy. Jadi intinya tuh dia cupangnya basicnya hitam. Gitu, basic dagingnya hitam, cuman dia ada notol-notol biru-biru gitu kayak galaksi lah ceritanya. Galaksi. Nah itu Avatar tuh seperti itu awal-awalnya. Nah terus gue coba punya, terus akhirnya gue tertarik lagi nih, abis gue Avatar ternyata masih ada lagi nih jenis lain, terus gue cari lagi ada Blue Rim namanya. Blue Rim tuh jadi biru. Jadi ikannya putih badannya. Terus dia tuh di siripnya itu atau ekor-ekornya tuh ada warna biru, garis biru gitu. Blue Rim jadi Blue Rim namanya. Keren anjir namanya. Coba ada gambar Chelsea-nya ya. Kan Chelsea biru juga. Beda itu beda ya? beda. Beda. Gitu. Nah terus dari situ-situ gue kok makin keren nih udah gitu kan gue juga bingung kan. Gue juga awalnya kaget. Maksudnya kayak harga kok cupang maksudnya harganya bisa sampai ada yang jutaan gitu kan. Buset 2 digit ada yang 2 digit sih gue lihat ada ya, tapi gue belum pernah beli. Gue tuh terakhir beli itu masih angka-angka range di 1 atau 2 jutaan masih gue beli. Buset, cupang doang, bre. Cuy. Nah dulu kayak gitu. Ini kali. Enggak. Bukan ini. Oh. Nah yang di depan ini apa jenis ini? apa nih mas? Nah kalau di depan ini kebetulan memang ikan, sebenarnya ikan ini tuh kalau dulu gue tahu dari teman-teman gue yang lain ya pedagang cupang tuh, dia tuh kayak ikannya kayak ikan berkata ikan gagal lah, ikan reject lah namanya. Jadi dia tuh cuman kayak warnanya tuh cuman polos gitu doang, sama ada warna merahnya. Cuman setitik gitu doang. Iya. Api ya ini ya? Enggak api. Kirain cupang api. Kan merah, bre. Enggak semua merah itu api. Oh, iya. Cinta merah. Nah terus pokoknya awalnya ikan ini kok menurut gue ikan ini lucu karena bener-bener mirip kayak ikan koi beneran kan. Iya benar. Nah terus gue cari tahu namanya ternyata emang bener ada namanya koi. Cuma beda di ukuran jenisnya aja. Koi tanco, beda di ukuran aja. Nah kebetulan kan gue sebenarnya gue suka banget ikan koi. Cuman berhubung gue nggak ada tempat buat pelihara. Karena besar banget. Akhirnya pas setelah gue nemuin dia, wah ternyata ada loh mie ikan koi itu versi mini, dan itu ada di cupang. Nah disitulah baru gue kira kayaknya gue akan di sini nih fokus. Banyak pilihan berarti banyak pilihan. Maksud gue setelah pilihan itu banyak lah, ada Avatar, ada Blue Rim, ada multicolor, ada fancy, ada segala macem gitu kan. Nah gue akhirnya mikir wah kayaknya gue fokus di koi tanco deh gitu. Maksud gue kayak karena basically gue suka ikan koi, udah gitu peliharanya juga nggak sesulit ikan koi beneran. Nah, karena lebih besar ya ikan koi. Karena ikan koi lebih besar dan butuh tempat yang lumayan. Iya. Gue pikir dengan cupang ini kan dia nggak butuh listrik, lu nggak butuh aerator, dia bisa hidup. Untungan batu piara cupang gitu. Piara cupang. Tadi ini apa namanya? Ini namanya koi tanco. Koi tanco yang itu? Kalau ini namanya multicolor. Multicolor. Iya. Nemo ya? Bukan. Multicolor. Nemo. Karena banyak warnanya mungkin mas atau gimana? Ya karena warnanya katanya sih lebih dari 3 warna dalam satu cupang ini kan kita hitungnya itu ada putih, ada orange, ada biru, ada hitam. Multi banget deh udah. Multi banget lah. Ini ngomong-ngomong cupang ini kontesin kah? Ya dikontesin. Kemarin saya alhamdulillah dapat placing, dapat juara 2 kontes di Bandung. Itu dengan jenis koi tanco. Kebetulan gue seneng banget sih, yang banget. Ini
kakaknya dia. Oh, kakaknya dia ada. Ada. Oh, Nanti kita munculin nanti ya. Nanti ada Ting videonya. gitu ya. Kenapa Mas yang minta munculin? Seharusnya kita ya. Seharusnya kita yang ngomong. Lanjut. Nah, gue nggak nyangka, maksudnya dengan cupang kesukaan gue ini, koleksi gue, ternyata ada kelas kontesnya gitu kan. Makanya gue pikiran, wah coba deh gue ikutin, gue nanya-nanya dulu sama panitia. Kalau cupang jenis koi tanco itu ada kelasnya apa enggak? Kata dia ada klasifikasinya tuh, kalau di klasifikasi kontes tuh namanya koi base fancy. Base fancy. Jadi cuman ada 2 warna di ikannya gitu, dan warnanya tuh harus benar-benar strong. Nah kayak gini kan cuman warnanya kan putih sama merah. Kan gitu. Dan 2 warna itu harus strong. Nah warnanya strong masing-masing. Nah itu makanya setelah gue tahu, oh oke ada, akhirnya gue punya wadah nih dari koleksi-koleksi ikan kesayangan gue, ada wadahnya. Hitungannya gue ikutin kontes dan alhamdulillah gue dapet juara 2. Wih, Gitu. mantap. Ini nanti ada juaranya. Pialanya dibawa nggak nih, Mas? Pialanya nggak dibawa kebetulan. Nah, nanti kita tampilin di sini. Kita tampilin ya. Nih, Nanti tampilin tampil sini ya. pialanya. Keren. Keren bisa juara 2. Itu dia ngeliatnya dari mana sih kok bisa juara 2 gitu? Sebenarnya dilihatnya dari mana? Dia tuh dilihat dari ekor-ekornya ya. Jadi gua kasih tau dulu. Dia tuh cupang tuh ada ini. Jadi ada nama-namanya. Jadi yang ekor di atas itu namanya dorsal. Dorsal gama lama itu ya. Itu Beda Pak, beda. Aduh. Sorry. Dorsal. Oke. Balik ke topik. Oke, sorry. Dorce main cupang. Karena kan kalau orang awam taunya kan ekor Iya, tuh ekor semua doang, atas, ekor. belakang Nah. sama bawah disebut ekor kalau orang sirip awam. lah kita bilangnya. Sirip lah atau beda sirip yang ini Pak. Oh iya, beda. kupingnya. Ini. Oh iya. Nggak pernah makan ikan. Vegetarian malah. Beda. Nah itu. Nah itu yang atas tadi namanya dorsal. Terus yang ekor itu namanya tuh caudal. Caudal. Atau orang awamnya disebut tetap ekor. Kalau ekor karena posisi di belakang, benar. Lalu yang bawah itu disebutnya anal. Anal ya. Anal. Nggak ada penekanan, anal aja. Terus Anal yang ya. 2 di bawah itu apa tuh? Nah, yang 2 Itu di apa bawah tuh? itu disebutnya sih dasi. Dari Oh, zaman dulu emang dasi. disebutnya dasi katanya. Kirain kumis gitu, bukan? Bukan. Lele dasi. kali ah. Om dia bukan lele juga sebenarnya. Nah, itu Dasi. disebutnya dasi. Nah, kalau gua sebelum gua ikut kontes memang gua cari tahu dulu apa sih penilaian kontes tuh yang dilihat. Ternyata tuh yang gua perhatiin adalah dari dorsalnya rapi. Maksud dorsalnya rapi tuh tidak ada coakan, terus dia bentuknya bener-bener rapih lah gitu. Kayak misalnya kayak Rata lah tinggi ibaratnya. gitu, rapi. Kayak disisirin gitu lah ya. Nah, disisirin. Mau Nah, terus disisir. lanjut. ekornya juga rapi, ekornya tuh bener-bener ngeround. Nggak, kadang kan ada beberapa ikan tuh yang ekornya tuh nggak ngeround bulat rapih gitu, kayak ada panjang sedikit, keriting-keriting panjang. dikit kayak panjang gitu. Nah, Tapi bisa kan dirapin sendiri? itu di salon. Ada salonnya guys. Ada salon. Ada salonnya serius. Cucok. Lanjut yang tadi Nah, dulu. terus analnya itu juga rapi, dia bentuknya lancip gitu. Maksudnya kayak trapesium lancip gitu lah modelnya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu penilaian dari ibarat kata dari ekor-ekornya sih seperti itu. Terus yang kedua dia juga dilihat dari badan ikannya, posturnya tuh rapi, nggak bengkok, jadi lurus. Terus kepalanya juga nggak apa ya bahasanya, dolphin kalau bahasa kita nyebutnya. Nggak peang gitu. Ya nggak peang ataupun dia tuh agak-agak gitu loh. Nggak ada Apa ya? jenong gitu Nggak- lah ya. nggak jenong ataupun nggak apa sih namanya Pokoknya ya? rata, Iya itulah. gitu. Nggak boleh Mendolphin. bergelombang, nggak Iya, boleh nggak boleh ngedolphin bergelombang. Jadi palanya harus rapi, agak-agak bulat sedikit gitu. Nah dilihat dari situ juga. Terus dilihat juga dari ikannya, maksudnya kayak ini sehat apa enggak. Terus maksudnya dia apa ya namanya ya? Flaring apa enggak, flaring atau bahasa kita tuh ngedok ya. Ya, ngedok. Nah, Flaring. Ya ngedok apa enggak, ikannya sehat apa enggak, dilihat kayak gitu, ikannya aktif apa enggak gitu. Nah itu dari situ sih, makanya gue pas gue, oh ternyata penilaian dari situ. Nah awalnya gue juga pertama kali ikut kontes ya gue juga nggak menang lah. Maksudnya kalah dulu karena pasti. masih awam ya, Mas? Karena masih awam, gue cari tahu. Nah di situ gue belajar tuh ciri-ciri ikan juara tuh kayak gimana sih gitu kan. Ciri-ciri ikan Udah juara. berapa kali ikut ituan kontes, Mas? Wah, kalau dihitung udah 5 sampai 10 kali lah baru dapet juara di 2 kontes lah. Kontes. Juara Di 2. mana tuh, Mas? Pencapaian tertinggi di percupangan di ini. Bandung sama di Solo. Di Solo. Itu juara 2. Itu juara 2 dua-duanya. Oh, dua-duanya itu. Jadi yang di Bandung itu kelas koi tanco, yang koi best fancy, yang di Solo itu kelas plakat grizzle. Plakat grizzle. Oh. Itu apa? Grizzle itu jadi warnanya kayak
apa ya bisa kita bilang ya gradasi gitu, Gradasi, gradasi biru dan putih. Kita fotoin sih mas, kita share di sini. Ntar kita Ada, tampilin ada, semua ada, ikan-ikan ada, emasnya. ada di situ ya. Ikan-ikan emas ini bukan ikan emas. Ikan emas iya, ini ikan bukan emas. ikan emas. Kayaknya ikan cupang, Iya. bukan ikan simas. Berantem yuk sama gua. Nah itu dari kayak gitu ya namanya orang baru ikut kontes pasti ya kayak lu nggak ada yang langsung bisa menang lah, iya. pasti kan ada Masih kalah adaptasi dulu. lah ya. Adaptasi dulu, makanya kayak awalnya gue agak-agak ya di 1-2 kontes pertama sih gue agak-agak hopeless karena kenapa hitungannya kan gue cuman bayar pendaftaran lumayan. Itu berapa? start dari 40.000 sampai kemarin tuh 150 ribuan lah. 150. Itu biaya entries aja ya, belum biaya handler. Handler itu adalah orang yang ibarat kata kita ngirim ikan nih keluar kota. Nanti ikan kita diterima sama dia yang ngerawat di kontes sampai dikasih makan, diganti air, nah itu dia sampai dikirim balik lagi ke kita. Itu handler namanya. Berarti si masnya nggak langsung ke Nggak lokasi? Kebetulan kalau luar kota enggak, karena lebih berat di ongkosnya guys. Bener. Terus ketahuan juara apa enggaknya itu dia live apa gimana? Ada beberapa yang di live-in kontesnya, tapi ada beberapa kita dapat info dari si handlernya, gitu. Kayak misalnya handlernya ngasih kabar, Mas ikannya masuk nih nominasi, gitu. Mas ikannya nggak juara, gitu, nggak masuk nominasi, ke apa gugur. Misalnya kayak waktu itu gua gugur undersize, jadi size-nya tuh kurang besar, kurang memenuhi standarnya, gitu. Kayak gitu-gitu, makanya gua, oh ya udah, gitu kan. 1 sampai 2 kontes pertama gua agak hopeless kayak mikir, aduh anjir banget ya, maksudnya gua kayak udah effort duit, effort nyari cupang juga kan, milih-milih cupang yang menurut gua ini bisa kali ke Yang kontes bagus, ya, bisa kali juara juara nih. nih ya kan. Asik kali ini gitu. Bisa kali ya gitu kan. Iya kali ya. Cobalah. Bahasanya bahasa Perum banget. Mana tuh? Tangerang, Karawaci. Nah gitu bisa kali ya. Nah, terus pas gua itu akhirnya ya udahlah, gua sempat agak hopeless. Ada kontes berikutnya gua kayak mikir gitu kayaknya, aduh hitungannya gua sama jaket kondangan nih, cuman ngasih duit doang ke panitia nggak gitu kan. Makan enggak. Gitu kan. Aduh. Nah terus dari situ gua mikir, wah tapi kayaknya yang namanya sebuah perjuangan pasti harus ada pengorbanan. Pasti ada dulu. pengorbanan. Kayak Asik, cinta aja sih. asik ya filosofi gue ya. Tapi ditinggal nikah. Kenapa ngomongin cinta ini gitu? Masa? Malah curhat. Lanjut. Nah itu setelah gue pikir kayaknya nggak semua apapun itu nggak ada yang instan gitu kan. Mie doang. Nah akhirnya gue jadi berkaca diri lagi buat gue nih, maksudnya apa sih yang bikin gue kemarin nggak bisa masuk, ikan gue kenapa gitu kan, apa pilihan gue salah gitu kan. Makanya gue Evaluasi lah ya. evaluasi lah dari setiap kontes gue kalah itu gue evaluasi, oh ternyata ikan gue nggak masuk nih kayak misalnya, dan gue biasanya selalu cari tahu nih yang juara itu kayak seperti apa sih ikannya, ikan-ikan juara gitu. Karena Gambaran lah ya buat kita. gambaran. Jadi Gambaran, nextnya di gambaran. saat gua beli cupang lagi, maksudnya nyari cupang khusus yang buat amunisi kontes. Nah itu gua tahu karakternya seperti apa, ekornya seperti apa, warnanya seperti apa, terus karakteristik ikannya seperti apa, jenisnya apa, biar masuk di kelas apa. Nah itu benar-benar jadi detail tuh Sedetail gua. itu ya? Sedetail itu. Keren nih masnya nih. Yang jadi gimana ya? Yang tadinya gua mikir, aduh ngerawat si ikan ini tuh kayaknya sebenarnya kalau kita ngeliat awam sih gampang. Tapi setelah lo fokusin kalau lo ikan ini pengen, gue kayak pengen fokus ikut kontes deh ikan-ikan gue. Nah itu jadi agak gampang-gampang susah guys. Ada hal-hal yang harus diperhatiin Ada juga. hal-hal yang harus diperhatiin dan perawatannya. Dan gue cari tahu ikan-ikan kontes ini perawatannya kayak apa ya, beda gak sih sama ikan-ikan biasa gitu. betul. Nah ternyata pas gue cerita ternyata agak beda. Agak bedanya apa sih? Kayak misalnya dia ganti airnya harus lebih cepat. Jadi ibarat kata lebih steril lah airnya. Terus makanannya juga lebih sehat. Kayak misalnya ikan kontes itu kalau bisa makanannya pakannya bersih. Misalnya seandainya pakai pakan hidup kan ada encu, ada kutu air ya. Nah, itu benar-benar dibersihin dulu, dipilih. Rapi ya mas ya? Harus rapi. Sedetail itu. Sedetail itu. Sebenarnya jadi kayak kita manjain sih. Kayak manjain dia gitu sih. Anggap aja anak lah ya berarti. Anggap aja anak. Kalau tapi enggak, gua kalau ikan gua di rumah itu gua anggap mereka tuh adalah pegawai gua, cuy. Pegawai. Jadi Oh iya. Kita didik lah ibarat ya, mereka. gue nganggap dia tuh pegawai gue. Jadi benar-benar kayak gue harus hadir dia di pagi hari, berkata morning brief lah. Padahal morning brief itu gue nge-flaringin dia tuh, ngedok-ngedokin dia, buka-bukain, biar apa sih? Karena si cupang ini kan dia sambil dia flaring tuh kadang dia sambil BAB kan. Emang iya? Gitu buang kotoran. Iya.
Buat bantu dia BAB biasanya dibantu di flaring itu dia kadang bantu dia BAB juga tuh. Olahraganya dia lah ibaratnya. Olahraga dia. Jadi gue pagi itu kayak olahragain dia dulu. Nah setelah dia udah olahraga baru gue kasih makan gitu. Terus kalau misalnya masih dapat matahari kadang gue jemur-jemurin. Tapi jemurnya juga ada waktunya, maksudnya nggak yang kebablasan ya, karena kebablasan jadi sop ikan guys. Iya, jadi kuah Ikan, jangan. Itu. Nah dijemur-jemurin juga gitu. Nah dari situ sih maksud gue, wah ternyata kok di satu sisi repot, tapi di satu sisi tuh kayak gue gatel gitu menantang kesenangan tersendiri gitu kan. Jadi kepo gitu. Jadi gue kayak, wah masa iya sih gue nggak bisa nih gitu kan. Gue mikir kayak, masa iya sih gue nggak bisa sekali lah flashing gitu, minimal sekali deh gue flashing gitu kan, nyoba. Gue penasaran nih, akhirnya gue terus belajar, gue cari ikan, gue pilih ikan, gue rawat tuh ikan gitu kan. Nah alhamdulillah tuh kemarin flashing di Solo sama di Bandung. Mantap gitu, benar-benar ya gue nggak instan sih bisa dapat flashing gitu loh. Ada effort untuk ngelakuin hal. Ada effortnya, cari tahu gimana cara bersihin makanannya, cara ngerawat ikannya biar tetap sehat gitu loh. Nanti airnya harus Iya, rutin ya Mas. ganti airnya rutin. Terus ternyata itu kayak ada bantuan obat-obatannya. Maksudnya obat-obatan ini lebih kayak, mungkin zaman dulu kita udah tahu ya, kalau katanya kan kalau zaman kita kecil, kalau kita beli sama tukang cupang pasti cupangnya kasih daun ketapang biar sehat. SD tuh. Nah itu, gue cari tahu apa sih fungsinya daun ketapang gitu kan. Ya, ternyata kan dia buat bantu nurunin pH airnya. Jadi kan ikan itu kan dia bisa hidup di pH di sepengetahuan gue ya. Itu di pH 6 sampai 7,2 lah. Atau 7,5an masih bisa dia hidup di pH segitu. Tapi kalau pH-nya ngedrop ataupun over, kadang dia kuncup gitu sih, bahkan bisa mati sih. Gak tahan dengan airnya. Gak tahan dengan airnya. Kayak misalnya gue di rumah gue kan di Perum itu airnya pakai salah satu air pemerintah ya. Iya kan ya, gue nggak gue sebut ya. Iya tahu. Nah pakai air pemerintah itu gue cobain. Gue cari di internet katanya bisa. Itu gue nonton YouTube katanya didiemin 6 jam, 12 jam. Gue buktiin tuh. Ternyata enggak, ikan gue lemes, kuncup, sakit, mati bahkan. Gitu. Nah akhirnya gue, kok nggak bisa ya, tapi kok di YouTube bisa gitu kan. Nah akhirnya gue coba lagi, gue pokoknya ngorbanin kurang lebih 5 ikan. Jadi yang pertama gue cobain 6 sampai 12 jam, gue endapkan air. Terus yang kedua gue coba di 1 hari, ketiga 2 hari, 4 hari, 5 sampai 5 hari lah gue nyoba. Sampai 5 hari gue coba ternyata tetap aja, jadi ikan gue tetap kurang sehat dan matinya tuh makin mundur kalau airnya gue endapin makin lama gitu. Nah, itu pengalaman gue ini ya pakai air yang pemerintah itu. Akhirnya kan gue setelah kesini, wah nggak bisa nih. Gue kayaknya ikan gue pada mati, kayak air gue nggak cocok deh. Nah akhirnya gue sempet lah gue pakai air mineral, air minum kita tuh. Air kita semua ya. Cuman wow, lumayan juga. Lumayan ya. Nguras kantong apalagi ya. yang ada yang manis-manisnya. Gitu. Nah terus akhirnya gue cari tahu lagi apa ya yang bisa bikin ikan gue tetap sehat nih. Maksud gue pakai air apa? Karena menurut gue tuh setelah gue cari tahu ternyata lu mau pelihara cupang itu baiknya sih lu yang utama adalah air. Oke. Lu bisa merawat air gitu. Jadi tentuin lu nih, lu di rumah pakai airnya apa nih? Karena pengaruh air itu ternyata pengaruh banget sama si ikan. Ya bisa dibilang ya itu ruang hidupnya dia gitu kan. Makanya gue pikir ternyata utamanya air. Makanya gue cari air apa ya? Air minum, itu kan air minum kita aja hidup gitu kan. Masih ada nggak hidup gitu. Ya. Udah tuh bisa tuh, akhirnya gue pertama pakai air mineral yang bisa diminum kita, tapi budget gue jebol. Terus gue cari tahu lah ada air isi ulang, tes air isi ulang itu coba bisa apa enggak sih pakai air isi ulang, ternyata bisa. Gue coba pertama ikan gue aman tuh pakai air isi ulang. Dan motong budget ini sih, budget perawatan gitu, motong dari sebelum yang lebih mahal lebih mahal kepotong lah, kurang lebih setengahnya ada lah ya kepotong. Nah dari situ tuh akhirnya akhirnya gue pakai air isi ulang aja deh, berhubung air di rumah gua nggak bagus gitu kan. Gitu. Cuman teman-teman gue di rumah ada yang pakai air tanah sih, aman-aman aja gitu. Air tanah lebih aman lah Mas. Katanya. Tapi gue belum pernah nyoba. Karena kan gue di rumah gue nggak air tanah. Ya kan air yang gue pakai air pemerintah. Ada obatnya nggak sih buat ikan gitu? Saya lihat nih ada di depan, ada apa nih? Nah, itu liquid apa bukan? Bukan liquid, bukan liquid ya. Botol liquid, Ini bukan guys. Pep Store. Ini bukan Pep Store. Liquid. Nah,
di sini gue akhirnya kan gue cari tahu ya fungsinya si ketapang tuh apa, tadi nurunin pH terus bikin ikannya nyaman juga, dan katanya sih bisa bantu ikan mutasi gitu. Jadi baik lagi menurut gue kalau ikan mutasi itu maksudnya dia perkembangan, jadi warnanya misalnya jadi lebih strong atau jadi lebih apalah itu, color ini bisa berubah lebih strong aja warnanya, terus sama ekornya bisa yang tadinya sobek misalnya bisa numbuh lagi gitu. Regenerasi mungkin atau Iya, regenerasi gitu. kulit kayak gitu. Rambut gitu. kayak gitulah. Lah kayak gitu-gitu. Nah itu sih fungsinya si ketapang ternyata itu. Nah terus akhirnya kan gue nyobain tuh segala macem ketapang daun beneran, terus ekstra ketapang berbagai macam merek gue cobain. Nah terus gue nemulah satu ekstra ketapang racikan gitu kan. Nah ini daun kan besar kan, Mas? daun kan besar. Nah ini bentuk Minimalis, minimalis enak banget. Nah ini nih. Gua akhirnya nemulah racikan ekstra ketapang. Nah ini sebenarnya produksi sih temen gue awalnya. Gak apa-apa, sebut aja. Apa namanya? Tuh? Oh, Nama nama produk. ekstra ketapang ini Kata Plus. Kata plus Kata ya. Plus. Kenapa namanya Kata Plus? Karena Katapang Plus. Plus karena yang plus itu enak. Plus plus. Jadi di isinya ini tuh dia bukan cuman jadi konsentrat ya. Jadi ibarat kata ini ekstra ketapang bukan yang rendemannya, maksudnya kayak gimana ya? Dia jadi cuman beberapa tetes tuh udah pekat. Gitu. Berarti ini sekali tetes aja itu. Gue biasanya kalau buat soliter ukuran 15-10 gini sih gue minimal sih 4 tetes. Tempatnya ini, Mas. Tempatnya Ya, ya? soliter itu tempatnya ya. Itu pakai 4 tetes. 4 tetes. Gitu. Dan itu berapa kali Ganti air. Ganti airnya. Ganti air itu gue biasanya paling cepet itu 3 hari, paling lama tuh gue 5 hari. 3 Gitu. 3-5 hari. Nah, itu cukup lumayan. Nah, ini juga ganti air nih ada beberapa cara nih. Tekniknya, Beda-beda nih teknik, orang teknik. nih tekniknya. Jadi Triknya lah ya. ada beberapa orang bilang katanya kurangin sekitar 70 sampai 80% air yang lama, masukin lagi air yang baru. Gitu. Biar nggak kaget mungkin. atau Biar gimana? nggak kaget, katanya dari suhu segala macamnya. Suhu yong. Nah, cuman Anggit suhu. kalau menurut logika gue ya, ini logika gue kalau gue tetap dengan air yang lama kan pasti di air yang lama mengandung kotoran dong, gitu Ada kan? endapan lah Ada ibaratnya. endapan kotoran sebelumnya. Nah kalau gue Cara nggak, mengatasinya gimana? nah kalau gue nggak diganti 70 atau 80%, tapi gue ganti 100%. ganti air Ganti air full total. Jadi ikannya gue pindahin dulu di gelas kecil. Nah, dan gue minum. juga tempat. Nah, terus asin. gue tempatnya pun juga gue cuci dulu, gitu. dibersihkan, Gue bersihin dulu ya. dulu, karena kan ibarat kata kayak gini deh, kayak kita tinggal di yang paling gampang kos-kosan kali ya. Kita pernah ngerasain ya, hampir Iya, semua orang zaman ngerasain kuliah kos-kosan dulu. zaman kuliah. Iya. Itu ngerasain kos-kosan, kalau lu datang ke kos-kosan bekas orang yang belum dibersihin gimana sih rasanya? Enggak ada kuah rendang. Nasi Ah, padang bungkusnya. Ada lengket-lengket. hei, itu hotel guys. Iya. Itu beda, beda. Enggak sama kosan juga. Oh sama juga ya. Pengalaman banget kayaknya. Ah, Poin. kayak gitu-gitu sih. Gue Iya. lebih ke logika kayak gitu. Wah akhirnya gue pikir, enggak deh. Gue orang yang totally full ganti 100% airnya. Gitu. Dan gue cuci tempatnya. Gitu. Akhirnya gue, yaudah deh. Kata orang kan, jangan nanti ikannya kaget, gampang stres apa segala macem ya. Gue coba dulu. Nah gue orang yang selalu mencoba. Jadi gue nggak mau dengar apa kata orang. Iya, benar. Jadi cuman insight masuk tapi cuman oh iya gitu kan. Kita Tapi nggak kalau ngerasain. gua belum buktiin, gua belum percaya. Harus dibuktikan dahulu. Harus ya? buktikan dahulu. Kayak yang tadi awalnya air, katanya air pemerintah itu diendapkan sekian jam, sekian hari bisa dipakai buat ikan. Nyatanya Ternyata enggak. di gua enggak ya, di gua ya. Tapi kalau di teman-teman yang lain ada yang bisa sih, alhamdulillah. Tuh. Syukurilah. Ya, kalau di gua nggak bisa, makanya gua karakter orang yang kayak gua nggak mau berdasarkan katanya, tapi kenyataannya. Anjay, Yani. Ahaya. Anjayani. Anjayani. Tadi tangkap kita bilang anjay doang. Depan rumah nih. Nah, setelah ngeluarin produk ini ngejual ikan juga nggak sih, Mas? Nah, Atau- awalnya dari kolektor, gua dari hobis, hitungannya suka dia. Karena awalnya kolektor kan ya. Karena awalnya gua kolektor, jadi gua bener-bener koleksi ikan-ikan yang menurut gua aneh. Kadang nggak ibarat kata nggak ada harganya di pasaran, cuman gua tetap gua pelihara aja gitu. Karena ada hal yang Karena beda mungkin. ya mungkin karena menurut gua kayak ini unik Unik, kok. ya. Nah, sebenarnya balik lagi kalau menurut gua ikan itu berdasarkan mata lu masing-masing sih, cuy. Kayak misalnya Kayak ngeliat cewek ya. nah, Ya. kayak ngeliat cewek lu, Cakep. lu tuh punya tipe-tipe sendiri gitu bener, loh. ada tipenya juga ya. Kayak misalnya ikan si A nih, Atau G. menurut lu, wah ini ikan bagus banget nih, lu harus beli ikan ini gini. Tapi kalau mata lu nggak serak, Maksudnya ya nggak Nggak lo beli bakal kan. lo beli. kan? Ngapain ya beli? Nah, tapi Bener. tapi kalau memang ikan ini ibarat kata orang nggak usah nawarin lo nih, lo ngeliat ikan, wah
anjrit ikannya bagus banget nih, gue suka banget nih, warna kesukaan gue banget nih. Gue beli dengan harga mahal pun gue berani karena hitungannya gue banget gitu loh. Karena gue seneng. Nah itu makanya yang kalau dibilang ikan cupang itu mahal atau enggak balik lagi ke kita. Keren. Lo suka apa enggak gitu, maksudnya kayak lo suka warnanya apa enggak. Nah pengalaman gua itu menurut gua kenapa sih bisa suka masik ikan si A, itu berawal dari gua suka, misal gua suka warnanya A gitu. Jadi bentuknya. nah baru nextnya tuh bentuk tuh. Balik lagi kalau menurut gua ikan cupang itu pertama kali dilihat sama orang tuh apa sih? Warnanya yang mencolok gitu. Yang mencolok gitu kan. Itu warna ya. Cuman kalau dari kita nih yang udah ngerti ikan, itu nextnya udah bukan cuman warna, tapi Apa lebih ke foam. Foam apa? Itu bisa dibilang sebut tuh keseluruhan si ikannya. Jadi kayak misalnya dorsal, caudal, anal, badan. Nah itu bentuknya rapi semua yang dimana gimana ya? Dia tuh ibarat kata standar kontes lah gitu. Klasifikasinya adalah gitu. Nah itu kalau lo udah ngerti, lo warna itu kalau kayak gue sekarang warna gue nomor 2, gue nomor 1 adalah foam ikannya. Foam dulu. Betul. Tapi ini masih bisa diaduin gak sih? Waktu dulu kan kecil gua kan gua aduin nih ya. Namanya juga bocah kan nggak tahu ya. Ini Ini abang-abangan, mas-mas. Benar. Kalau pada intinya sih sebenarnya tetap bisa lo adu sih. Karena kan dia termasuk binatang jenis teritori ya dia. Jadi dia mau menguasai satu wilayah kan, di saat ada ikan lain masuk wilayah dia kan akan dihajar tuh. Nah sebenarnya kalau tetap adu bisa, cuman sayang aja guys. nggak ada kontesan adu cupang gitu atau hiasan doang. Sebenarnya kalau gue denger sih ya, gue belum pernah ikut kontes yang aduan, karena takut dosa gue. Iya sih sebenarnya. Nah, makanya gue ikutnya kontes kecantikannya aja. Jadi kontes dia cuman, jadi dia di display di kayak gini nih. Nanti ada juri yang nilai muter ikannya tuh karakternya, misal ada kelas-kelasnya kayak half moon kah, double tail kah. Nah ini sesuai standarnya si juri gitu kan. Ini ikan ini memang layak juara, layak buat jadi contoh teman-teman yang lain gitu. Nah itu sih maksud gue, jadi kayak benar-benar ya terlihat lah gitu, maksudnya kalau memang ikan ini layak juara tuh setelah kita ngelihat jadi kayak oh ya memang bener kok ikan yang layak juara karena bagus warnanya, bagus foamnya, bentuknya gitu. Terus Mas ini dijual belikan gak nih? Nah sekarang itu berawal dari kolektor itu gue akhirnya ngejual beli. Nah sebenarnya gue tadi nggak mau jual beli, sayang ya, bener-bener sayang. Fokus koleksi karena koleksi doang. Koleksi jadi ya namanya lo kolektor, ya hitungannya kesukaan lo maupun sampai dia kasarnya mati pun ya udah, memang lo udah menikmati dia gitu, seneng gitu kan. Tapi pas kapan tuh kayak teman gue, lo nggak mau coba jual ikan lo gitu kan? Emang ada yang suka? Kan ini kan ibarat kata ini gue egois gue sendiri, hitungannya kan ini kesukaan gue kok, orang lain belum tentu suka gitu kan. Nah ternyata terus gue cobalah. Nah adalah teman gue pernah posting ikan gue. Nah terus laku tuh, suka orang. Berapa? Kisaran berapa? Mula-mula itu ikan gue laku tuh masih di atas 100-an ya. Lumayan juga. Nah itu lumayan, kan dari situ lumayan ya. Maksud gue kayak wah gila ya. Hitungannya itu satu ekor udah di atas 100-an. Di abang-abang aja goceng. Ya kan? Di abang-abang aja ya sekitaran segitu lah ya. Iya, Abang kumis ya. iya, Bang Kumis. Iya nah. Oh, cepet ya. Set. Menjanjikan banget ya. Nah itu terus gue pikir, oh iya ternyata oke juga nih gitu kan. Nah kan sambil gue, sebenarnya ini belum jadi fokus dulu karena gue masih sambil kerja. Hitungan ini cuman hobis gue, buat ngilangin aja sih, ngilangin gue stres di kerjaan lah, maksudnya di keluarga lo apa segala macem. Nah buat ngilanginnya aja gitu. Bisa dibilang passion juga atau? Stress healing aja sih menurut gue sih dia sih, buat bantu kita lebih relax aja. Karena kan gue juga cari-cari hiburan, jadi kayak filosofi ikan cupang tuh kayak kadang tuh lo ngeliat dia berenang, ngeliat dia flaring, ekor mekar segala macam tuh jadi kayak ada kesenangan sendiri yang lu jadi kayak yang tadinya lu ada beban-beban kerjaan apa segala macam nih, deadline segala macam tuh kayak hilang. Wah anjir kayaknya enak banget sih gitu kan. Gokil sih emang nih. Nah itu kayak gitu-gitu terus ya udahlah akhirnya temen gua coba lah itu, akhirnya gue coba posting di Instagram pribadi gue, laku juga laku juga banyak sama di harga gue tuh jual dulu di angka minimal tuh 100.000 lah, karena hitungannya kan gue ya biaya perawatan gue ininya aja kan, air segala macam aja. Gope Bahkan gue udah sampai 2 juta. Buset, jual 2 juta. 2 juta ada. Itu ikan yang apaan 2 juta? Jenisnya tuh kemarin Nemo Cooper Gold. Jadi bener-bener dia Nemo tapi badannya tuh Cooper, ada titik-titik goldnya. 24K guys. 24 karat. Nah Ntar itu kita tampilin sini ikannya. nah itu, tapi gue nggak sempet videoin itu karena itu sebenarnya yang Nemo Cooper Gold itu gue suka aja. Awalnya memang kayak kok lucu ya ikannya ada warna emasnya nih gitu kan, titik-titik emas gitu. Akhirnya
gue piara aja deh, gue piara terus dia makin besar kan, makin bagus tuh goldnya makin keluar. Nah iseng lah gue jual, ternyata dahsyat juga harganya, gue cuma asal nyebut awalnya. Oke deh kalau emang mau 2 juta deh gitu. Dan langsung dibayarin dong guys, nggak pakai mikir tuh orang beli 2 juta gitu. Dulu sebelum cupang-cupang ini hits, nggak ada yang jual-jual di pinggir jalan, bre. Sekarang banyak. Nah sekarang pas gue berangkat gawe juga ada yang jual di pinggir-pinggirin jalan sekarang. banyak banget. Makanya Sekarang tuh lagi banyak hits banget apa ya? Lagi hits banget, bahkan kayak ada beberapa pasar modern itu jadi buka buat lapak cupang. Oh, yang di Perum itu ya? Ya yang di Tangerang ada. Dulu gue pernah ikutan gitu kan. Juara. Itu bukan juara, itu apa? dagang. Oh, itu dagang. Oh, dagang. Lapak. Gue salah denger. Kita lihat di media sosial nih banyak artis-artis yang main cupang juga nih. Nah, ya Ada kejadian unik gak? Atau gimana gitu, Pak? Pernah ketemu artis atau apa gitu? Atau kontes atau gimana? kalau ketemu artis pas kontes sih, gue cuman ya pernah ngeliat jauh, wah tuh kayak waktu itu zaman dulu di Nusatik 2019 tuh ada Irfan Hakim deh kalau salah. Karena dia suka Cuman ngeliat doang, maksud gue nggak yang itu, gue nggak yang terlalu excited, maksud gue oh ya udahlah, memang ya artis ya biasa aja gitu. Cuman semakin kesini ternyata banyak banget tuh artis-artis yang ikutan kan. Ya cuman ya gimana, emang lagi musimnya gitu, ditambah kita WFH, orang di rumah ngapain gitu kan. Ya ada cupang. Ya akhirnya Seru lagi kan. ya udah gitu seru, udah gitu dengan banyaknya artis bermunculan tuh jadi kayak beberapa seller jadi ngedeketin si artis, jadi kayak kadang ngirimin ikan cupang ke si artis-artis itu kan, kayak gue lihat-lihat sih. Oh gitu, dan ternyata kayak si artis itu ada beberapa artis yang beli cupang itu sama teman gue. Kayak Gitu. siapa tuh? Gisel tuh beli ikan cupangnya sama teman gua. Gitu. Nah itu gua. Nah jujur gua juga tanya sama Kelo, bertanya gua, lah yang jual cupang ke Gisel tuh lu bro? Gua tanya, iya. Dia bilang, oh. Jadi ternyata yang masukin cupang, maksudnya ada beberapa jenis yang dibeli dan dia juga nggak tahu kalau itu artis yang beli. Awalnya cuman mungkin akun asistennya atau siapa lah beli bayarin dan dia gitu. Disuruh nganter. Terus akhirnya ya ternyata Gisel. Nah terus pernah juga dia ke anaknya Raffi Ahmad, si Rafathar. Ya temen gua tuh yang jualan juga, dia masukin. Gua nggak tahu bro, gue suruh nganter alamatnya kok ke alamatnya si Raffi gitu kan. Kesana ternyata bener buat Rafathar, dia bilang. Rafathar gitu. Kalau gue masih cupang sultan jadi. Kalau cupang dibeli sama artis sih sejauh ini sih masih belum, tapi kalau si ekstra ketapang ini gue dibeli sama kayak artis lah ada gitu. Enggak banyak sih. Cuma gue nggak tahu ya. Kemarin tuh di ekstra ketapang ini dibeli sama Dudy Oris, mantan vokalisnya Yovinono. Oh, dia Ibu. Mungkin lebih kayak ini ya, maksudnya pemula mau main ikan cupang gimana gitu kali ya. Iya gitu maksudnya. Ngerasain main cupang. Nah, menurut gua yang paling utama tuh buat teman-teman yang kalau mau main ikan cupang, yang paling pertama adalah kalian harus tahu dulu nih kualitas air di rumah kalian. Kayak tadi udah kita omongin tuh. Harus air tanah ya? Nggak harus air tanah juga. Maksudnya kayak kalau lu mau simple, lu pakai air isi ulang juga bisa. Air mineral juga bisa. Gitu. Banyak lah ya bener. Betul. Nah itu paling pertama adalah menurut gua air dulu. Lu udah tahu air lu bagus, bisa dihidupin oleh ikan. Maksudnya ikan bisa hidup di situ, bukan hidupin ikan ya. Hidupin ikan nggak bisa hidupin. Maksudnya ikan itu bisa sehat lah di air lu. Nah itu sih yang utama tuh adalah air menurut gua. Terus kedua itu lu juga harus perhatikan tuh kebersihannya. Oke, bener. Jadi kayak misalnya lu udah mau pelihara suatu binatang, nah lu kan pasti harus aware juga nih sama dia nih. Iya benar. Berkata dia kan makhluk hidup juga kayak kita. Sama. Ya Harus kayak kita sayangi ya lah. harus kita sayangi gitu. Berkata bisa dibilang kayak memanusiakan dia juga lah. Karena kan Menghewankan hewan. Manusia ya, bukan manusia. Oh salah, menghewankan hewan ya, maaf. Nah itu jadi kayak ikan, maksudnya si makhluk hidup ini dia nyaman tuh harus gimana sih? Berarti kan lingkungannya bersih gitu kan, kayak airnya bersih. Terus tempat lu juga kayak suhunya juga kayak lu ditaruh di, misalnya nih lu tidur di puncak gitu ya. Lu tidur di puncak over nggak pakai baju kan dingin banget kan. Banget Nah itu. berarti kan lu juga harus kontrol tuh kualitas suhunya, kondisi suhunya tuh gimana. Gitu. Nah terus yang ketiga juga pakannya. Jadi lu harus pikirin pakannya dia juga kayak buat pemula tuh yang aman pakannya apa sih gitu kan.
Nah, kayak pemula tuh sebenarnya banyak banget pakan yang dijual sama seller-seller cupang sekarang ya. Nah, ini yang lo harus tahu. Apa tuh? Ada beberapa. Jadi ada yang dibilang seller cupang tuh nggak mau disebutkan. Kalau dulu kita Kang Cupang, Iya, tukang abang-abang cupang, cupang, abang-abang abang-abang cupang. Cuman Mas cupang ya. dengan berhubung cupang itu omsetnya sangat dahsyat, sekarang tuh jadi kayak disebutnya tuh seller cupang. Seller gitu. cupang. Jadi bukan abang-abang lagi Bahasa ya. kerennya sekarang. Bahasa keren aja. Gitu, karena ada beberapa kalau disebut Kang Cupang atau tukang cupang tuh kayak masih tersinggung gitu. Makanya gua lebih aman seller cupang gitu. Oke. Nah, Terus itu. kalau makannya ini encu apa bukan? Nah, kalau makannya ini dia ada terbagi dua ya, ada pakan hidup sama pakan mati gitu kan. Nah, kalau pakan hidup itu pilihannya tuh ada cacing sutra, ada kutu air, ada jentik nyamuk. Nah, itu terus ada cacing darah pun juga ada yang hidup ya. Cacing darah Atau kayak bloodworm. gimana? Cacing darah tuh dia merah-merah gitu, agak-agak lebih besar dikit dari si cacing sutra lah dia. Ada. Nah, itu ada juga. Nah, terus kalau pilihan pakan matinya itu ada pelet. Pelet. Terus ya Yang kecil ukuran. pelet yang ukuran kecil ya. Kecil, Nah, terus ada pelet, ada sekarang tuh yang udah rame baby shrimp. Baby Baby shrimp shrimp. tuh jadi Apa, kayak udang? anak udang yang kecil-kecil gitu, shrimp yang udang. udah dikeringkan. Gitu. Ebi. Semacam Semacam ebi, ebi. tapi bukan ebi. Ebi man, teman kampus Ebi. Nah, itu kayak baby shrimp udah ada gitu. Ya, terus apa lagi ya? Oh, ada cacing kering. Terus kering apa? ada bloodworm atau cacing beku bisa juga. Banyak juga ya. Banyak juga sebenarnya pilihan pakan sekarang lebih banyak. Kalau zaman dulu kita taunya kan cupang cuma bisa dikasih makan encu Encu, gitu encu kan. doang Encu tuh. kutu air. Nah, cuma dua itu sih zaman Carinya dulu gua sebenarnya kecil. susah, kan? Dan carinya susah. Di saat lu pelihara encu jadi nyamuk, dibede ntar lu. Beda Ya kan? ngeri. Ikan gede kagak, lu yang Belum gede ada ya. bentol-bentol. Lu metong. Ini bentol gede banget. Nah itu, nah terus abis pakan juga lu juga harus perhatiin tuh kayak cara pengobatan dia tuh seperti apa. Oh, ada obat-obatan Ada gitu. obat-obatan apa sih yang harus lo punya di rumah untuk pemula? Kayak misalnya Kayak apa tuh? kayak dia tuh buat yang paling gampang itu ikan itu kalau sakit utamanya tuh dia adalah white spot atau dia kayak jamuran gitu. Oh, cupang ada jamurannya Ada jamurannya juga. Kirain kucing doang. Karena Nah biasanya jamuran itu obatnya apa tuh? dia karena kalau jamuran tuh suhu sih kedinginan gitu. Nah terus pakannya kotor, kadang kayak gitu juga Berpengaruh ya. berpengaruh. Nah terus kadang dari pakan kotor pun juga bisa jadi penyakit. Ada namanya dropsy atau dia tuh kayak sisik nanas gitu lah. Jadi dia ada penyakit ginjal gitu karena kan apa namanya struktur pencernaan dia kan nggak sempurna kayak manusia nih. Jadi benar-benar lo harus perhatiin pakannya lah. Dan dia tuh penyakit yang sering gua alamin di cupang tuh adalah dia itu sembelit. Jadi susah BAB. Nggak mungkin minum ambepen juga Nggak kan? mungkin minum Iya. ABVN, nggak mungkin minum norit dia Nggak kan. mungkin. Beda. Nah itu, jadi manusia. di saat lo kasih makan nggak boleh over. Kadang ada yang orang ngasih makan cupang, gue kasih makan sampai gendut Pas banget makan gitu. pagi buat sampai ke sore nggak bisa kayak gitu ya? Ya nggak bisa. Jadi kalau pengalaman gue sih gue kasih makan tuh ya sehari maksimal sih kalau gue 2 kali ya, pagi sama sore. Gitu. Dan itu pun kasih makannya nggak boleh sampai over, nggak boleh sampai perutnya yang gendut banget tuh nggak boleh. Gitu ya, dihitung aja kalau pelet tuh gue ngasih paling pagi 5 butir, sore 3 atau 5 butir juga. Jadi 10 butir ya. Kurang lebih 10 butir kalau pelet ya. Nah kalau baby shrimp ya tergantung takaran, lu lihat aja. Pokoknya kalau ikan udah nggak makan pakannya, lu angkat itu pakannya, lu bersihin. Karena sisa pakan itu yang berbahaya buat si ikan. Karena kan airnya jadi kotor, jadi amoniak. Nah itu bisa bikin ikan juga kurang sehat, ntar dia kuncup gitu. Ikan paling suka pakan yang kayak gimana sih? Paling best seller buat dia deh. Kalau pengalaman gua sih best sellernya dia tuh, aku best seller ya? Best favorit. Favorit seller. Salah. Seller mah dia. Iya dia juga. Ya, best pepper Nah. tadi. Menurut gua sih pakan hidup ya. Dia tuh paling suka banget kalau lo kasih makan encu sama kutu air sih. Yang hidup itu. Yang hidup itu dia tuh suka banget gitu. Kalau Suka gua ya nyari pengalaman incunya. gua. Nah, cuman kan nyari incu sama kutu air kan ya effort sih. Cuman sekarang udah banyak kok beberapa seller juga jualan pakannya Enak atau juga. bahkan ada muncul beberapa penjual yang memang dia khusus jual pakan doang. Dia cuma jual kutu air sama jual encu doang ada dan itu pun rame banget cuy. Ternak encu. Iya, sampai lu pernah lihat gak di viral ada yang ngantri beli kutu air tuh sampai panjang di daerah Jakarta Timur Nanti gitu kita, loh. taruh videonya di sini nih. Ada di Instagram ada. Ada di Instagram lah, cari lah.
Ini bukan antri sembako ya, ini antri beli kutu air tuh. Tuh antrinya kayak gitu. Ini mantep banget. Aduh, keren. Oke bang, mau beli kutu air bang ya? Buset, antrinya kayak begini, keren juga. Indonesia tuh. Nah itu, nah terus tadi kan pakan, obat-obatan, sama paling pilihan cupangnya sih, maksudnya kayak kalau gue menyarankan saran dari gue ya, kalau buat pemula usahain pelihara cupangnya tuh jangan yang ekor besar dulu, jadi yang jenis plakat dulu yang aja. tadi itu ya? Krontel agak susah juga menurut gue ya. Jadi gue lebih kayak yang ekor-ekor kecil dulu aja nih, kayak gini-gini. Ini kan ekornya kan nggak terlalu besar Lebih gitu. mudah lah ya. Lebih mudah menurut gue. Karena kalau ekor besar itu lo masih effort. Pengalaman gue ya, gue pelihara half moon tuh ganti airnya tuh lebih sering lah dibanding kalau lo jenis plakat ini mungkin bisa 5 hari. Tapi kalau half moon tuh paling nggak tuh di 3 hari lah maksimal. Harus ganti ya? Iya, karena kalau lo airnya kotor tuh si half moon tuh jadi jelek gitu pak. Jadi kayak agak-agak si analnya atau ya agak-agak kincup atau agak-agak keriting gitulah. Sian tuh si Ekor-ekornya. Anal ekor atau dorsalnya ya kadang kayak gitu. Makanya kalau gue ditanya kalau buat pemula baiknya apa sih, gue sih lebih menyarankan main plakat dulu yang ekornya kecil. Di saat lu berhasil pelihara dia sehat, baru lalu main ke half moon yang ekor besar-besar. Itu memang kalau buat mata sih ya, mata kita nih pemula itu pasti mayoritas pemula tuh akan yang dia lihat adalah cupang half moon yang akan dibeli. Karena kenapa? Cantik banget, ekor pasti, gede pasti gitu itu. kan. Nah itu pun juga bagus kan. zaman dulu pun gue posting di Instagram pribadi gue cuman posting half moon gitu doang, langsung laku bro. Hitungan paling lama sejam 2 jam lah. Gue storyin pasti laku, langsung ditanya gue di DM sama teman-teman kantor lah, siapalah DM, wah bagus, dijual apa enggak gitu. Half moon yang paling pemula tuh paling banyak suka half moon gitu, karena harganya relatif terkadang lebih murah sedikit dibanding yang plakat, karena plakat kan udah harganya mahal-mahal nih, kayak multicolor lah apa segala macem gitu-gitu sih. Terus kalau penempatan suhunya juga ngaruh ya? Nah, penempatan suhunya juga dia itu pengalaman gue ya, dia tuh nyaman di suhu 27 sampai 30 atau 31 masih bisa sih, dia masih aman. Kayak di sini-sini gini ya. Nah, kayak di sini-sini di ruangan dah. Dia gua pernah ya pelihara di ruangan ber-AC gitu, tapi gue selalu gagal. Gagalnya adalah cupang gue tuh kedinginan. Mati terus Jadi ya awalnya itu dulu yang jamuran, white spot tuh titik-titik putih. Nah, habis itu ya kuncup mati dah. Gitu. Nah, itu gue di tempat ber-AC. Cuman kalau teman-teman ada yang berhasil melihara di tempat ber-AC, ya bagus gitu kan. Kalau gue sih gagal. Makanya gue akhirnya oke deh, gue pelihara ikan di suhu normal kayak manusia aja. Berkata kayak kita manusia kan di tempat dingin juga masuk angin kan, meriang. Lama-lama juga nggak bagus Nah, kan. kepanasan juga kita sakit pala kan. Nah, makanya gue ya benar-benar gue samakan dia kayak gue aja gitu, kayak suhu gue sekian nyaman ya ikan gue alhamdulillah nyaman juga, pasti nyaman. Gitu. Terus bedain jantan sama betina kayak gimana mas? Nah, bedain jantan sama betina yang paling gampang dilihat adalah itu ekornya lebih kecil kalau betina biasanya dibanding si jantan. Itu yang paling awam ya. Tapi kalau lo perhatiin lagi dari badannya, si betina tuh di perutnya tuh lebih besar gitu, lebih manjang. Oh, lebih manjang. Karena kan dia buat naruh telur kan. Nah, itu dia lebih panjang sedikit Ada lah. rahimnya lah ya. Iya, ada rahim lah. Iya ada lah pak mas. Terus ini apa? Betina apa jantan ini? Ini jantan semua. Jantan semua. Gitu. Gue kalau ngomongin rahim jadi kepikiran ikan pasang spiral gimana ya bro? Hamil-hamil. Yang ada dia open BO di Suka duka dalam menjalani percupangan ini nih. Suka Percupangan. dukanya. Sukanya dulu kali ya. Sukanya dulu kali Sukanya dulu ya. Atau kan dukanya dulu deh. Iya, berawal dari duka. Oh, berawal dari Dari duka, duka, baru dari kita duka. suka ya. Oke. Dukanya tuh paling kalau lagi kayak gini nih musim hujan nih. Wah gila tuh musim hujan kan suhu drop banget ya cuy. Iya. Maksudnya kayak lu pegang air di soliter atau di toplesnya dia tuh kan dingin banget ya. Nah itu lebih cenderung ikan kuncup, sakit, bahkan mati. Kayak gue musim hujan ini aja gue udah mati lah beberapa ekor gitu kan. Nah itu sih kalau dukanya tuh lebih ke kita berantem sama ini sih cuaca sih. Cara mengatasinya gimana tuh? Nah, Apa kasih Lampu lampu, atau- kayak ayam gitu? kalau pengalaman gua sih tetap dia gue stabilin. Jadi misalnya nih malam hujan nih,
Dia kan kadang gue ikan itu kan di semi outdoor kan. Iya. Nah pas besoknya itu di saat ada matahari tuh gue jemur-jemur sedikit. Jadi berkata balance lah gitu. Jadi dia pas malam kedinginan, pas pagi atau siangnya gue jemur gitu. Itu sih kalau gue ngatasinnya ya. Terkadang gue juga kalau memang yang udah over banget tuh gue ada heater yang biasa dipakai buat ikan-ikan akuarium, heater pemanas air. pemanas Kadang kan air, kayak lo ya. pelihara arwana kan ada heaternya tuh. Heater, Nah gue tuh kadang ada beberapa, gue punya satu tempat sendiri yang itu bisa buat ada heaternya lah. Jadi gue taruh heater di situ. Nah ikan-ikan yang sakit itu gue taruh di tempat tersebut. Lanjut. Gitu, gue taruh di tempat tersebut. Ya dengan catatan maksud gue kayak suhunya dia tetap normal, jadi dia nggak kedinginan, nggak kuncup. Gitu. Heater ya, bukan Bukan. haters. Beda. Beda. Heater pemanas. Pemanas. Terus Nah, sukanya itu. apa Sukanya nih? nih. Sukanya udah pasti sih cuannya guys, gede Cuan banget. strong. Cuan and ketemu artis kali ya. Iya. Di repost artis ataupun selebgram. Pernah gua ada waktu itu ada salah satu, gua nggak kayak sih dia selebgram gitu sih cewek, gua lupa tapi namanya siapa ya. Adalah dia naksir ikan gue. Bukan naksir masnya. Jangan. Udah ada yang Udah ada yang Udah punya. punya istri guys. Cupang ngejual, tidur di luar. Ya, jangan Pak, bahaya tadi marahin istrinya. Iya. Nah itu jadi ada si selebgram ini kayaknya dia suka sama cupang gue, terus dia nanya harganya berapa, mungkin dia ngerasa kemahalan, dia nawar. Terus akhirnya gue pikir kan strategi marketing kayaknya, wah kenapa nggak gue ini aja, gue kasih harga murah lu promosiin gue aja gitu kan, hitungannya kayak solution win-win ya. solution Benar, kan benar. ya kan. Jadi kita sharing benefit aja gitu kan. Oke, gue tanya akhirnya kan kayak kak, kakak suka sama ikan ini? Suka, gue suka banget gitu kan. Oh, jadi kak, kakak nawar berapa? Sekian gitu kan misalnya. Ya udah, oke harganya sekian deal. Tapi kakak promosiin saya ya. Jadi kayak misalnya kakak posting di Instagram Instagram kakak, ya. misalnya kayak beli ikan dari saya dan ikannya tuh kakak suka banget gitu. Kayak gitu-gitu sih hitungannya. Balik lagi ke strategi marketing sih. Timbal Nah, balik lah. timbal balik. Nah, dengan gua kayak gitu ternyata lumayan guys. Jadi kayak dari temen sih selebgram itu Selebgram. dia posting. Nah, Dapat itu masa lah ya. dapat masa gue dapat. Jadi kayak ada beberapa yang jadi DM nanya gitu kan. Demo ke depan rumah dia. Ya orang bukan masa demo, bukan masa demo. Oke, siap. Malah demo depan rumah dia. Spanduknya cupang gitu. Cupang, turunkan harga cupang, masa gitu. Gimana sih? Gitu sih. Dia jadi nanya maksudnya kayak Kak, aku lihat dari ini nih lihat dari IG-nya Kak ini katanya beli cupangnya di sini ya. Iya gitu. Nah, terus ada cupang ini gak gitu. Dia kadang nanya. Kalau gue sih biasanya kalau buyer baru tuh kadang gue tanya nih. Misal kayak apalagi dia perempuan kan, gue tanya, "Kakak suka ikannya warna apa?" Jadi yang pertama gue tanya dulu warna. Karena kalau gue kasih dia langsung jenis A, B, C, D, kadang kan dia nggak terlalu ngerti. Tapi kalau warna kan dia oke, aku mau yang warna merah kak. Nah kan gue tinggal gampang tuh, gue cari warna merah. Kayak ini. Gue kirimin video ke dia nih. Nih kak, aku punya warna merah, pilihannya A, B, C, D gitu kan. Udah kayak gitu-gitu. Jadi gue yang utama gue tanya ke dia adalah warna. Warna. Gitu. Kakak suka warna apa? Iya. Aku biru. Kenapa jadi bisik-bisik kamu Gitu. ya? Sukanya tadi ya cuan, terus dapet ya ini kontak-kontakan kena sama ya artis, kontak-kontakan selebgram. sama artis lah, selebgram ataupun sama kakak-kakak lucu lah ya, kakak cantik. gemes. Dede gemes lah. Gemes ya, Kakak dede dong, gemes. kakak ya, Kakak. Nah itu kayak gitu-gitu sih kalau disukanya sih. Now, Lanjut. Ayo, lu, Jangan dulu, berebutan jangan dong. berebutan. Jangan berebutan. Terus ini kan tadi ada belakangnya itu apa tah? Oh ini ekstra ketapang. ekstra ketapang. Terus kok depannya kok ada label kakak sih? Oh Kakak. iya. Label masnya itu apa mas buat sendiri apa bagi dua apa gimana? Sebenarnya kata plus ini gue kerja sama temen gue. Jadi temen gue itu dia yang produksi. Oke. Hitungannya gue pemasarannya. Merger lah ya. Merger. Jadi gue tetap maksudnya kayak ya lu produksi orderan, maksudnya pemasaran ada di gue, kayak misalnya yang masarin produk ini di gue, kayak apa namanya, kayak si ekstra ketapang ini apa sih fungsinya, kan pasti itu banyak banget pertanyaan gue tuh kayak gitu, fungsinya buat apa kak? Ya gue bilang ini lebih simpel aja sih dibanding kakak pakai daun ketapang kan lu harus motong, lu harus keringin dulu, dan lu harus celupin dia di sini di itu kan soliter kan jadi kayak ngeganggu pemandangan banget gak sih gitu kan di tempat. Makanya gue akhirnya ya gue buat jadi promosi gue adalah ya lu pakai ekstra ketapang lebih simpel. Di samping dia
enggak mengganggu apa sih pemandangan lu di soliter. Dan ini juga lebih simpel, cuma tinggal tetesin doang, udah. Nggak perlu lu harus nanti di berapa hari si daun ketapangnya lo angkat. Gitu. Dan karena pengalaman gua ada daun ketapang itu kalau lama ya daun ketapang di dalam tuh jadi kayak berlumut gitu loh ketapangnya, dan malah jadi dilihatnya nggak enak kan. Akhirnya gue pikir ya udahlah, kayaknya ekstrak ketapang solusi terbaik buat kita nih, apalagi para pemula gitu kan. Buat mau ikan yang tetap sehat ya tetap ekstrak ketapang enak. Ekstrak ketapang the best. Boleh nanti nih kita tongolin ya Instagramnya. Nah, untuk temen-temen nih yang pengen beli ikan nih, Ikan sama biji ikan ketapang. sama biji ketapang. Biji ketapang lebaran, emang lebaran. Bukan biji ketapang. Sorry. Ekstra ketapang. Ekstra ketapang. lanjut. Nah, buat temen-temen nih yang mau beli ikan, senang sama ikan tapi nggak tahu caranya, bisa hubungin kemana nih Mas? Bisa hubungin DM aja, DM. di follow dan DM di akun Instagram gue di @beta_uno. Beta.uno. Beta BETTA_UNO. Nah, kita akan taruh di sini. Ya. Boleh. Itu boleh kok, maksudnya kayak teman-teman mau nanya-nanya, selama gua masih, maksudnya ada waktu buat balas pasti akan gue balas. Gitu. Tapi kalau yang belum dibalas bersabar ya, karena DM lumayan. Banyak ngantri. Tapi pasti dibalas kok. Tapi pasti dibalas, tapi mungkin ya berapa sehari lah, sehari 2 hari baru balas lah. Mohon bersabar ya. Mohon bersabar ya. Terus gue pengen nanya lagi nih, itu yang biru-biru itu gunanya buat apa Mas? Biru. Oh, Metlin Blue. Iya, itu Metlin Blue. Obat biru. Obat biru itu dia digunakan untuk mengobati ikan sakit. Ibarat kata tuh kayak yang ikan jamuran, ikan white spot tuh pakai obat biru. Nah, kalau lu tanya obat biru dibuat dari apa? Gua nggak tahu sampai detik ini. Nggak tahu. Pokoknya tuh obat biru itu udah ada dari zaman gua kecil. Jadi kayak kata ikan sakit pakai apa? Obat biru gitu kan. Itu bukannya buat gondokan ya? Bener gak sih? Itu beda. Beda. Oh beda ya, bea sama kuda. Bea sama kuda. Gua nggak tahu, coba. Gua kalau ditanya obat biru dibuat dari apa, gua nggak tahu. Tapi kalau ekstra ketapang memang dari daun ketapang gitu kan. Gitu. Maka kalau obat biru sih sejauh ini yang gua tahu fungsinya untuk mengobati ikan-ikan yang sakit. Dia tuh kayak misalnya jamuran, kuncup apa, nah bisa gitu. Bukannya buat ngedoknya biar kenceng gitu. Dulu kan gua kecil gitu Mas, melihara cupang gua taruh biru-biru terus. Katanya biar kenceng ngedoknya. Pengalaman gue sih nggak ngaruh ya, karena kalau lo lihat ada beberapa seller besar itu dia airnya nggak pakai apa-apa loh, cuman air polos putih gini doang loh. Itu kan ikannya sehat-sehat aja, menang kontes aja gitu. Jadi kan bocah. Nah, sebenarnya utamanya adalah air. Jadi obat-obatan itu dipakai kalau dia sakit doang. gitu. Tapi kalau enggak, kalau emang dia bisa di air bening ya kenapa enggak? Gitu. Air bening. Mantap. Lanjut. Oke, udah sampai sini aja kali ya. Udah, thank you banget nih Mas Ilham udah berbagi-bagi buat teman-teman. Tadi dulu Apa ini tuh? apa ya? Kok ada masker? Kenapa lu yang nanya? Harusnya dia yang introduce. Iya ya. Jadi Kok gue bego ya? Udah ini tadi. nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, biar seru. Iya, biar seru ya. No edit gitu. Itu juga udah ngeliat sih dari tadi, apaan Iya. sih? Dari tadi gue ngeliatin apa sih itu masker? Iya. Nah, ini kan lagi musim ini nih, lagi PSBB, ceritanya kan pandemi corona nih. Nah, gue akhirnya bikin kayak, gue iseng lah bikin merchandise nih. Gue bikin lah masker. Nah, ini kan sebenarnya masker ini katanya udah nggak boleh. Scuba itu ya? Cuman kan scuba ini katanya boleh tapi di double gitu. Cuman menurut gue, soalnya kalau yang masker satunya dari dokter kan nggak bisa gue rebranding tuh. Berat. Gitu. Akhirnya gue tetap bikin scuba lah. Mungkin kan teman-teman bisa pakai di nanti tinggal di doublein aja sama apa. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat scuba ini gimana tuh caranya tuh? Nah, masker scuba. Jadi gue tuh sebenarnya ada masker scuba sama ada snapback. Snapback Beta Uno. Nah, itu gua akan memberikan ini kalau kalian melakukan pembelian di gue itu minimal tuh 350.000 lah. Nah, langsung dapat masker scuba. Cakep. Dapat ikan sehat juga cuy. Keren. Nah, terus kalau snapback itu gua kalau lo pembelian di gua di hari minimal pembelian di gua 650.000 itu gua akan otomatis dapat snapback dari gue. Mantap. Ikan dapat, merchandise juga dapat, keren juga lagi. Tapi yang gue pengen tahu gak apa? Apa? Tuh yang dipakai tuh. Next lah. Next Kita harus beli. Kaos boleh. Kalau kaos gue sebenarnya juga bisa.
tapi paling nggak pembelian di gue tuh minim tuh di 1,5 juta lah, 1 juta lah, nggak apa-apa deh, masih gue kasih deh. Nah, Gitu. dapat tuh kasih tahu Mas apa t-shirtnya. Oh iya. Boleh, woi. Iya. Beta.uno. Gue dong belakangnya dong. Wih, mantap. Uno. Mau. Nanti ya. Nyari cuan dulu yang gede. Itu nggak mau dikasihin apa? Oh iya lupa. Lu kode banget. Nih, gua kasih. Thank you Oke. banget. Wih, mantap banget deh. Thank you. Coba langsung dipakai ya, Mas. Boleh. Jangan pakai luar ya. Kalau pakai luar harus double. Iya, Nggak boleh. Sekarang udah nggak boleh nih. Keren banget. asik. Asik, keren banget cuy. Asik. Wih, Salah. Udah apa kalau lu mau dapetin scuba atau apa masker kayak gini lu harus belanja di Mas Beta.uno. Iya, betul. Lu lama banget makanya. Keren. Keren banget ya. Thank you. Oke. Tuh, gua nungguin itu tuh. Apa lagi? Itu. Handphone. Bukan handphone itu, stiker. Oh, stiker. Oh, kalau stiker tuh otomatis kalau lu beli pembelian ikan di gue pasti dapat stiker. Tuh, dapat stiker, guys. Dapat stiker kok. Aman. Aman. Oke, thank you buat Mas Oke, Ilham udah berbagi waktu Thank you buat kita, juga. berbagi ilmu juga buat kita. Pakai masker terus sih. Enak masker aja. Enak ya. Berbagi ilmu buat kita. Nah, sampai ketemu lagi di next Siap. mungkin ada hal-hal terbaru, Boleh, mencengangkan lainnya. Siap. Ini kita bukan yang nggak ngikutin protokol ya, soalnya tadi kita di depan udah ditembak, Udah ditembak. udah Ya, pakai hand sanitizer, Udah cek jadi suhu ya. udah Udah cek cek suhu suhu. juga aman ya. Oke. Walaupun kita ini juga jaga jarak sih, Jaga dikit doang, sama Masnya juga udah jauh. Ya. Oke. Siap. Thank you Mas ya, Mas Thank you. Ilham ya. Iya, Sama betul. kan? Boleh ikutin kita? Boleh ikutin kita ya. Boleh. Tanya podcast door. Jangan kasih kendor. kendor. Oke. Yuk, tanya podcast door. Jangan kasih kendor. Jangan kendor, guys.